saya Sarjana Nurjan Kennedy dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika B pagi semester 2 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Golib bin Hayun Al-Hasani, NIM 42422011045. Saya dari klaster EB pagi, kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Denny Kurniawan dari Prodi TRE B pagi dan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Hashim dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika 2 semester 2 kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Astrid Dara Pendidikan, saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika semester 2 kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Dela Saputri dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika semester 2 dari kelompok 2. Komunikasi serial RS485. RS485 ialah protokol komunikasi serial asinkron yang menggunakan sinyal diferensial untuk mentransfer data biner dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Metode sinyal diferensial bekerja dengan membuat tegangan diferensial dengan menggunakan 5 volt positif dan negatif. Ini menyediakan komunikasi half duplex saat menggunakan 2 kabel dan full duplex membutuhkan 4 kabel. Pada tutorial kali ini, kita akan mengendalikan motor servo dengan mentransmisikan atau mengirimkan nilai analog sebagai sinyal PWM menggunakan potensiometer yang terhubung pada input analog AO. Papan pengirim Arduino Uno akan bertindak sebagai perangkat master. Kemudian, data akan ditransfer secara serial dari master ke slave papan Arduino Uno. Kabel USB, potensio RS485, servo micro SG90, project board, jumper, dua Arduino. Ini adalah skema perakitannya. Oke, ini adalah tutorial bagaimana cara pemasangan pin-pin pada RS485. Pertama kita siapkan dulu project board. Kemudian pasang potensiometer ke project board. Bebas ya, dimana aja, senyaman mungkin aja. Setelah itu pasang RS485 ke project board. Ini juga bebas dimana aja, pasang sekali dua. Tapi sebelumnya pastikan pin A yang ada pada A dan B pada kedua RS485 ini sudah saling terhubung antara A dengan A, B dengan B. Bebas mau dipasang menggunakan terminal block atau pin header, senyaman mungkin. Pasangnya hati-hati. Oke, kemudian siapkan Arduino, dua Arduino yang tadi, untuk yang mana sebagai master, yang mana sebagai slave. Oke, sebagai outputnya servo, kita siapkan jenisnya micro servo SG90. Jangan lupa jumper, butuh banyak ya. Ini ada banyak kali di sini, samping sini. Yang penting juga kabel USB. Satu lagi obeng untuk pasang-pasang terminal bloknya, buka-buka baut pada terminal bloknya. Kita mulai. Yang pertama, pin 0 pada Arduino Master
dipasang ke R0. Untuk pin DE dan RE pada RS485 yang masternya, kita hubungkan keduanya. Lalu dipasang ke kaki 8 Arduino Master, pin 8 Arduino Master. Pin DI dipasang ke kaki 2-nya, pin 2-nya Arduino Master. Oke, selanjutnya pasang ke Arduino RS485 yang slave-nya. Siapkan dulu jumpernya sebentar. Oke, pertama R0 dan RX nya pin 0 juga. Kemudian pasang juga RE, hubungkan keduanya, RE dan DE. Lalu dipasang ke kaki 2 pin 2 Arduino slave. Untuk DI nya dipasang ke pin 1 Arduino slave nya. Oke, lalu pasang inputannya VCC dan groundnya, VCC dan ground RS485 keduanya. Pasang juga inputan untuk potensionya, bebas mana yang menjadi positif, mana yang menjadi negatif, mau kiri mau kanan. Pasang kaki tengah potensio ke A0 pin Arduino Master. Setelah itu pasang juga outputnya servo. Cari jumper yang pendek. Ini ada tiga jenis warna. Yang tengah itu sebagai VCC, yang merah. Yang coklat, warna yang sebelah kanan warna coklat itu sebagai ground, yang kuning sebagai inputan. Oke, kita pasang. Inputannya ini kita pasang ke slave pin 9. Kemudian pasang
kaki positif, kaki VCC dan groundnya. Ini oke, ini saya lihatkan. Oke, pasang kedua input 5 volt dari Arduino, dua Arduino master dan slave ini ke project board. Dan groundnya juga, begitu juga yang slave-nya. Harus terhubung ya kedua Arduino nya, jadi disatukan VCC dari ground dan ground antara master dan slave nya. Oke, nih semua sudah terpasang. Apakah ada yang kurang? Oke, semuanya sudah selesai. Tinggal kita masukkan inputan programnya antara master dan slave nya. Oke, sekian. Master komunikasi RS485 Modbus. Jadi yang pertama itu ada integer enable pin sama dengan 8. Ini merupakan deklarasi variabel yang digunakan untuk menentukan nomor pin. Jadi ini nomor pin ini yang digunakan sebagai output untuk mengaktifkan perangkat yang terhubung. Selanjutnya ada integer analog pin A0, itu merupakan deklarasi juga variabel yang digunakan untuk menentukan nomor pin yang digunakan sebagai input untuk membaca nilai analog dari sensor atau perangkat yang terhubung. Ini biasanya A0 analog ini diletakkan pada potentiometer. Selanjutnya kita integer ADC value ini merupakan deklarasi variabel juga. Dia fungsinya itu untuk menyimpan nilai yang dibaca dari pin analog ini dan pin analog yang ini. Jadi dibaca untuk diteruskan dia. Jadi ini hanya membaca lalu diteruskan nanti ke codingan yang bawahnya itu sebagai deklarasi variabel. Selanjutnya kita masuk ke void setup. Jadi void setup ini merupakan fungsi untuk mengeksekusi program. Jadi void setup inilah yang mengeksekusi program di sini. Apa bedanya void setup dan void loop? Void setup ini dia mengeksekusi, sedangkan ini void loop ini perulangan. Jadi dia melakukan perulangan secara terus-menerus setelah program itu dijalankan. Selanjutnya kita masuk ke serial begin 9600 ini. Serial begin ini dibuka dengan serial port yang dengan kecepatan 1600 baud rate. Lalu pin enable dan analog pin itu dideklarasikan sebagai output dan input serial begini nih. Jadi pin analog yang tadi enable pin dan analog pin itu deklarasikan ke sini kecepatan 1600 baud rate. Selanjutnya masuk ke pin mode enable pin output.
Ini biasanya digunakan untuk memberikan atau mengaktifkan daripada output dari enable pin tadi. Ini digunakan sebagai output, yaitu output digital bisa, output PWM juga bisa. Selanjutnya pin mode analog pin input. Ini merupakan fungsinya yaitu untuk menentukan mode pin analog sebagai input. Jadi yang tadi ini enable pin sebagai output, analog pin sebagai input. Delay 10 ini maksudnya delay itu seperti menunda. Jadi program ini tertunda selama 10 milidetik. Jadi nggak langsung berjalan gitu, tidak. Jadi ada delay 10 milidetik itu. Jadi hanya sedikit saja waktu yang delay. Selanjutnya digital write enable pin high. Fungsi ini digunakan untuk menyetel output. Jadi pada enable pin yang tadi itu, yang ini menjadi high. High itu maksudnya kan kondisi 1 atau hidup atau nyala, jadi tegangan positif. Jadi digital write ini menandakan bahwa suatu perangkat yang terhubung pada pin tersebut itu aktif. Selanjutnya void loop yaitu perulangan. Jadi integer edisi value yang di atas tadi ini, value-nya itu seperti nilai. Value sama dengan analog read, analog pin yang tadi. Jadi analog read ini membaca sinyal analog lalu diteruskan ke analog pin, sama dengan serial print. Ini PWM value, jadi nilai PWM itu berapa, nanti kita sesuaikan dengan yang kita masukkan tadi ke analog pin tadi itu yang di potensio. Jadi ketika potensio berputar, PWM maksinya dari 0 hingga 255. Jadi itu PWM nya, nanti kita ketahui apakah itu dari low ke high atau ke sedang aja atau medium. Selanjutnya ada serial print LN. Ini edisi value. Jadi edisi yang tadi, yang nilai daripada pas kita putar. Jadi nilai yang pas kita putar PWM tadi muncul di serial print LN edisi value itu nilainya berapa. Ini kan ada komentar ini, serial write edisi value itu RS 485 bus. Jadi yang serial ini outputnya itu edisi value ini tertulis, itulah yang akan tertulis ke RS45 bus. Selanjutnya ada delay 100. Ini biasanya digunakan untuk LCD. Jadi dia delay dulu selama 100 milisecond. Mungkin itu saja yang codingan master yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya menyampaikan codingan slave. Oke, selanjutnya masuk ke pemrograman Arduino yang bagian slave RS485 Modbus. Di sini ada program daripada slave. Jadi yang pertama itu yang perlu saya jelaskan itu include servo.h. Ini merupakan suatu library servo. Jadi library servo ini harus kita masukkan ke dalam Arduino untuk menjalankan fungsi daripada servo. Jadi ini komentarnya ini for using servo function. Jadi kita gunakan untuk menggunakan fungsi daripada servo. Selanjutnya itu integer enable pin 2. Itu maksudnya adalah digunakan untuk mendefinisikan pin yang akan digunakan sebagai sinyal kontrol untuk mengontrol gerakan motor servo. Jadi pinnya itu yang kita pakai itu pin 2, enable pinnya 2. Selanjutnya servo ini merupakan seperti kayak library juga, akan tetapi servo ini
digunakan untuk mengendalikan motor servo pada pin yang sudah ditentukan tadi. Selanjutnya kita masuk ke eksekusi pemrograman, void setup. Ada serial begin 9600, serial begin 9600 ini itu digunakan untuk menginisialisasi komunikasi serial. Jadi kecepatannya itu 9600 bit per detik, baud rate-nya 9600. Jadi menginisialisasikan serial at baud rate 9600. Selanjutnya ada pin mode, enable pin output. Jadi ini digunakan untuk mengatur pin yang ditentukan sebagai output. Pin mana yang kita gunakan sebagai output itu codingannya di sini. Selanjutnya ada delay 10 milisecond. Mungkin teman-teman sudah tahu semua apa itu delay. Selanjutnya digital write, enable pin low. Ini mengatur pin yang ditentukan ke nilai logika rendah. Kan yang pertama tadi high. Jadi ini dia membaca kondisi low. Jadi yang pertama tadi kondisi 1, yang ini kondisi 0. Jadi selanjutnya itu ada servo attach 9. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya di servo itu kan ada 3 pin, ada VCC, ground, dan sinyal itulah yang dimasukkan ke pin 9 PWM. Kita bisa mengatur juga, kita bisa variasikan ke pin berapa, ke pin 10 bisa 12, itu tergantung ke maunya kita masing-masing. Selanjutnya void loop. Oh ya, dengan catatan ini kita harus memasukkan ke pin PWM ya teman-teman, yang 9 nih. Yang PWM itu yang ada garisnya kalau di Arduino Uno. Selanjutnya itu kita masuk ke void loop, yaitu perulangan. Jadi perulangan ini itu memeriksa ketersediaan. Jadi diperiksa dulu datanya, baru diterima. Ini ada receiver. Receiver ini kan artinya komentar. Ini maksud daripada program ini, program ketika kita menerima output daripada yang master tadi. Apa yang disuruh master itulah yang dikerjakan oleh slave. Karena slave ini bahasa Inggrisnya itu budak. Selanjutnya kita masuk if serial available. Jadi apa serialnya itu tersedia, integer angle, sudutnya itu serial parse in. Jadi jika perputaran nilai data tersebut tidak lebih dari 180 derajat, jadi fungsi motor servo dengan sudut yang telah ditentukan dengan perintah servo write seperti digital write, servo write, angel, itu membaca dengan sudut nih 180 derajat. Jadi apabila ini pas dengan yang disuruh oleh master, maka motor servo itu berputar dengan servo write ini tadi, angel. Apabila datanya cocok, nilai sudutnya itu tidak lebih dari 180 derajat, jadi fungsinya itu motor itu akan gerak. Jadi pada codingan void loop ini, inilah codingan terakhir itu. Jadi dia berfungsi mengambil input data serial dari master tadi, diproses, lalu digerakkannya motor servo sesuai dengan sudut yang diterima. Jadi fungsi inilah yang akan diulang-ulang terus. Jadi kita mengulanginya dari potensio itu. Kalau sudutnya masih kurang dari 180 itu masih valid, jadi motor itu masih bergerak servonya. Jadi apabila dia lebih itu servo itu tidak akan bergerak atau diam saja, error namanya. Jadi di void loop inilah perulangan. Jadi kita bisa mengulang-ulang, kita mau mutar kemana, mau high mau low, disinilah pemrograman ini bekerja. Oke, mungkin segitu saja
penjelasan codingan dari Slave RS485. Terima kasih.